Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak yang bersemangat. Kali ini bertemu lagi dengan saya, Bu Prima, dalam channel YouTube saya, Media Novika. Sebelum melanjutkan, pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya, agar mendukung saya untuk lebih bersemangat lagi dan lebih kreatif lagi dalam menghasilkan media-media pembelajaran yang menarik, yang bisa mendukung kalian, belajar kalian di rumah, maupun mendukung pembelajaran kalian di sekolah. Oke, materi kita kali ini adalah materi kelas 8 semester ganjil, yaitu struktur dan fungsi sistem pencernaan. Seperti apa sih? Yuk kita simak secara seksama. Perhatikan ya. Oke, coba kalian pikirkan, pernahkah kalian merasa ketika bangun tidur itu di pagi hari kalian sering merasa lemas, kurang bersemangat, letih, tidak bertenaga gitu ya untuk melakukan aktivitas. Namun ketika kita sudah sarapan, kita sudah makan, minum, kita merasa lebih semangat, bertenaga, dan mampu untuk melakukan aktivitas. Nah, kenapa sih hal ini bisa terjadi? Nah, untuk mempelajari lebih lanjut dan untuk mengetahuinya, kalian harus memperhatikan materi ini, ya. Oke, kita mulai dari tahap pencernaan dulu. Tahap pencernaan itu ada 4 ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu ingesti atau proses memasukkan makanan. Jadi proses memasukkan makanan ke dalam mulut ya, itu namanya ingesti. Kemudian digesti, pencernaan ya, termasuk dikunyah, digiling, lalu dihaluskan oleh enzim, itu termasuk digesti. Kemudian ada absorpsi atau penyerapan. Jadi makanan yang sudah dicerna oleh organ tubuh tadi diserap oleh tubuh. Kemudian sisa-sisa dari pencernaan itu dikeluarkan secara defekasi. Gitu ya, ada 4 tahap. Kemudian jenis pencernaan sendiri dibagi menjadi 2, yaitu secara mekanis dan secara kimiawi. Seperti yang kalian lihat ini, adik kita sedang makan roti ya, anak-anak ya. Roti yang berukuran besar itu dikunyah secara mekanis menggunakan gigi ya, di mulut misalnya seperti itu. Nah, itu menjadi butiran-butiran roti yang kecil, jadi dihaluskan menggunakan gigi. Itu merupakan contoh dari pencernaan mekanis yang terjadi di mulut dengan bantuan gigi. Kemudian secara kimiawi ya, roti tersebut mengandung amilum ya, kemudian dibantu oleh enzim amilase yang ada di air ludah. Itu secara kimiawi yaitu memecah amilum menjadi bentuk glukosa. Nah, glukosa itu sendiri merupakan zat atau sari makanan yang diperlukan oleh tubuh, sehingga nanti dari amilum menjadi glukosa itu bisa diserap oleh tubuh ya. Jadi ada 2 jenis pencernaan, yaitu mekanis dan secara kimiawi atau dibantu oleh enzim. Kemudian organ pencernaan itu dibagi menjadi 2, yaitu organ pencernaan yang utama dan organ pencernaan tambahan. Organ pencernaan utama yaitu mulai dari mulut, yang mana tadi dibantu oleh gigi dan enzim amilase di dalam mulut terjadi proses pencernaan. Kemudian dibantu juga oleh lidah. Kemudian oleh lidah makanan didorong ke dalam kerongkongan. Di kerongkongan makanan mengalami peristaltik ya, gerak diremas-remas makanannya itu, kemudian dimasukkan ke lambung. Lambung pun berkontraksi sehingga melakukan ini ya, pencernaan secara mekanik karena berkontraksi, makanan dihaluskan. Kemudian di dalam lambung itu terjadi kimiawi juga, pencernaan kimiawi juga secara menggunakan bantuan enzim pepsin yang fungsinya yaitu mengubah protein menjadi pepton, dan enzim renin yang mengendapkan protein kasein pada susu. Kemudian pada usus halus ini terjadi penyerapan makanan ya, penyerapan sari-sari makanan dari makanan yang sudah dihaluskan tadi kan akan lebih mudah diserap tuh. Ukurannya sudah kecil-kecil ya, sehingga zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh diserap oleh usus halus. Kemudian sisa-sisa yang tidak diserap tadi itu berupa ampas dialirkan ke usus besar ya. Kemudian di dalam usus besar itu terjadi penyerapan air sehingga dipadatkan gitu. Kemudian dikeluarkan melalui rektum dan kemudian anus. Nah, berikut ini adalah organ pencernaan tambahan. Yang pertama yaitu hati. Hati fungsi utamanya sebagai detoksifikasi
atau penawar makanan. Jadi ada zat-zat makanan yang berbahaya bagi tubuh itu ditawarkan atau dinetralkan oleh hati ini ya. Kemudian ada kantung empedu yang menghasilkan getah empedu. Letaknya empedu itu ada di bawah hati ya. Nah, fungsi dari getah empedu sendiri adalah mengemulsi lemak. Kemudian ada organ lain yaitu pankreas yang menghasilkan getah pankreas yang fungsinya adalah memecah karbohidrat, protein, dan lemak. Selain itu ada fungsi yang penting juga oleh pankreas yaitu mengontrol hormon insulin, menghasilkan hormon insulin yang fungsinya adalah mengontrol keseimbangan glukosa dalam darah. Nah, kalau hormon insulinnya ini bermasalah, pankreasnya bermasalah, tentu akan mengakibatkan penyakit yang biasanya disebut sebagai diabetes, gitu ya. Oke, berikut ini merupakan video urut-urutannya ya. Jadi mulai dari mulut sampai ke anus. Nah, ini kalian bisa lihat makanan masuk ke mulut, dikunyah, lalu ditelan, dialirkan menuju kerongkongan, masuk ke dalam lambung. Nah, di lambung terjadi 3 fungsi ya. Kemudian diserap oleh usus halus, kemudian dialirkan ke usus besar. Nah, kemudian di usus besar sendiri diserap airnya, kemudian akhir dari perjalanan makanan kita adalah dikeluarkan sisa makanan kita ya, dikeluarkan melalui anus. Oke, seperti itu ya. Nah, makanan memberikan energi karena nutrisi pada makanan diserap oleh tubuh. Nah, ini jawaban dari pertanyaan kita tadi, kenapa sih kalau bangun tidur belum makan kita lemes? Nah, karena tubuh kita perlu makanan. Makanan itu nanti akan diserap oleh tubuh. Zat yang diperlukan tubuh itu akan diubah menjadi energi ya, sehingga kita bisa melakukan aktivitas, bisa bersemangat, bisa melakukan apapun hari itu dengan penuh semangat, gitu ya. Nah, oke, jika ada pertanyaan silahkan kalian tuliskan pada kolom komentar. Nah, terima kasih. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dulu tadi ya. Kalau menyukai video ini silahkan tekan suka. Dan jika mungkin punya kesulitan, saran, kritik, boleh silahkan tulis pada kolom komentar. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan kalian share ke teman-teman kalian agar manfaat ini terus-menerus berlangsung gitu ya. Oke, dadah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.